Saya pertama mohon izin untuk bicara 1 tahun perang ya. Tentunya kita sebagai Muslim di sini saya ingin menyampaikan Al-Fatihah untuk para korban, untuk para syuhada dan para pejuang. Di sini pejuang yang memperjuangkan tanah yang dijarah oleh Israel, itu yang pertama, dan korban anak-anak atau ibu-ibu itu yang pertama. Simpati saya berikan kepada mereka yang berjuang itu. Jadi dalam perjalanan 1 tahun ini sehingga titik yang disebut matinya Nurani itu memang semakin terasa gitu, karena kalau saya melihat dan merasakan dari tahun ke tahun, ada dari perspektif seorang diplomat ya, ini jelas adanya monopoli langkah diplomatik. Monopoli langkah diplomatik yang dimiliki oleh Amerika Serikat, negara besar, dengan hak vetonya dan kedekatannya dengan Israel, termasuk dalam keputusan pembuatan segala resolusi di Dewan Keamanan ataupun di PBB di sini. Nah, ini monopoli yang tidak seimbang penguasaan politik di lingkup Liga Perserikatan Bangsa-Bangsa inilah yang menjadi perkara, yang menjadi kerumitan baru di sini, menumpang sebetulnya peristiwa lama yang berlangsung. Kemudian di sini ada juga sebuah narasi, Pak, keadaan yang dikembangkan dalam narasi yang menurut saya ada narasi pro dan narasi kontra. Narasi yang pro Israel itu menyatakan bahwa ini bukan penjajahan. Israel punya hak untuk mempertahankan diri. Sementara bagi fakta lain, kenyataan bahwa sesungguhnya kekuatan kolonial yang bertahan dan ingin dipertahankan adalah tindakan Israel, kan? Menguasai tanah, menguasai air, menguasai forum di internasional, dan keterkaitannya membangun lobi-lobi Yahudi di Amerika, sehingga tidak hanya presidennya tapi kongresmen, senator itu disuap oleh uang oleh AIPAC. Nah, ini yang menjadi kerumitan baru. Saya tidak sependapat dengan Blinken, Menlu Blinken, yang mengatakan bahwa Hezbollah, Houthi atau Hamas yang menjadi sumber ketidakstabilan. Sumber ketidakstabilan itu Israel. Israel yang mencuri tanahnya Palestina dan melakukan justifikasi atas pencurian itu. Nah, ini dunia harus sadar, narasi ini harus dibalikkan terus gitu. Kita di Indonesia harus menyikapinya sebagai pandangan seperti ini kan. Jangan turut narasi yang dikembangkan oleh para ideolog barat melalui media barat, melalui media akademi barat, yang mengatakan bahwa segala sesuatunya berpusat pada sumber keonaran adalah para pejuang itu, pejuang Houthi, pejuang Hezbollah, pejuang Hamas. Bukan, ini sebaliknya. Akar masalahnya dimulai dari penjajahan Israel. Dan penjajahan itu terus eskalasi dengan pengembangan pemukiman, pengembangan perluasan pemukiman, dengan menghancurkan, meletakkan Gaza seperti sebuah penjara terbuka. Nah, ini narasi ini yang tanpa sadar terus dilempar ke kita, sehingga nurani kemanusiaan kita pun diuji di tanah air ini gitu. Diuji bahwa seolah-olah kita harus memberikan simpati pada Israel. Tidak, di situ adalah kekejian yang dilakukan Israel selama 1 tahun ini. Terbukti sekali bagaimana 43.000 yang sudah wafat ini, mayoritas 69-70% itu wanita dan anak-anak. Perang ini menurut saya tidak berhasil, perang serbuan Israel itu tidak berhasil
numpaskan Hamas. Tapi yang ada adalah menghancurkan bangunan, menghancurkan rumah sakit, menghancurkan sekolah, menghancurkan lingkungan, tidak bisa dimanfaatkan. Jadi semua ada 650.000 anak-anak di Palestina yang tidak bisa sekolah. Ada lebih dari 16.000 anak-anak tewas dan kehilangan tewas dan banyak yang cacat. Ini kan sebuah penderitaan kemanusiaan yang dunia harus melihat gitu. Sikap Anda di mana sih? Where is your standing? Where is your position? Di mana posisi Anda terhadap korban wanita, anak-anak dan orang-orang sipil, orang-orang biasa, orang tua yang rumahnya dihancurkan, yang tinggal di tenda-tendanya dibom sebesar 1 ton bomnya, sehingga meleleh, lengket, ada yang korban menempel di tenda plastiknya. Di Rafah itu namanya Rafah Holocaust, itu sama, kesadisan yang dibiarkan seperti itu yang berlarut-larut digambarkan ke dunia, seolah-olah menjadi, istilah saya itu, banality of evil, banalitas setan yang dianggap normal gitu. Ini kok jadi dianggap normal nih bunuh orang nih. Dari 1, 2, 3, ada anak kecil wanita dibunuh dengan 360 peluru di dalam mobilnya dengan satu keluarga. Kekejian apa lagi yang dipertontonkan kepada kita gitu. Nah, saya melihatnya di sini, Indonesia juga harus mampu, Pak. Kawan-kawan, kita mampu dorong pemerintah yang baru nantinya ini untuk bergerak melihat bahwa kita harus membangkitkan sebuah koalisi hati nurani atau koalisi kemanusiaan. Kita gabungkan koalisi yang masih berhati nurani ini, di barat, di timur, di utara, kita selatan, kita hubungkan. Dan saya agak miris, saya agak kecewa dengan beberapa perjalanan masa lalu pemerintah kita melihat kondisi saudara kita yang menderita di Palestina, di Lebanon ataupun di Yaman ini dianggap seperti sesuatu yang biasa. Nah, ini yang harus kita rubah. Sesuatu yang biasa dibawa ke Ibu Menteri, katakanlah bicara di PBB yang berkali-kali posisi kita selama Palestina tidak merdeka, selama kemerdekaan Palestina tidak bisa diperoleh, Indonesia tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Sudah, kita tidak perlu punya pikiran untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Forget it. Ini negeri yang tidak bermanfaat, keji, dan di luar batas kemanusiaan. Kenapa kita harus perjuangkan? Apa yang kita peroleh dari Israel? -1 di dunia itu dari 193 -1, oke, kita jalani. Ini negara menjadi besar, menjadi semua melihat ke situ, karena menjadi gudangnya senjata Amerika Serikat. Semua persenjataan modern Amerika ditaruh di Israel, ditaruh di situ. Suplai senjata Amerika terbesar 75% itu dikirim dari dari Amerika untuk membom warga sipil, membom anak-anak, membom sekolah, rumah sakit, tempat air, semua peninggalan bersejarah. Nah, ini apakah ini dunia yang ingin diciptakan? Nah, kita harus mulai membangun sebuah keberanian baru. Istilah saya keberanian baru. Cobalah kita kaji bahwa ada koalisi kemanusiaan kita yang lebih meningkat. Tidak perlu memikirkan Israel di sini. Sudah, katakanlah delete saja itu, hilangkan sehingga kita tidak punya beban. Mayoritas Muslim di sini tentunya akan merasa pemerintah kurang memberi perhatian kepada warga Muslim di sini.
Kita butuh sebuah narasi baru bahwa harus ada kekuatan. Kita mayoritas Muslim terbesar, tapi perjuangannya kalah dengan Amerika Latin di forum internasional. Ketika Amerika Latin mampu, Kolombia, Brasil, Meksiko misalnya, membawa ke ranah ICJ, Mahkamah Internasional, Indonesia nggak bisa turut. Karena apa? Kita tidak meratifikasi konvensi genosida dan tidak meratifikasi Statuta Roma. Tumpul kita di ujung, anti klimaks perjuangan kita. Makanya kita terlalu berkompensasi di platform Rama, dialog, masuk ke jadwal sidang PBB, kalau ada usulan resolusi X kita diminta dukung atau tidak, tunggu majelis umum bicara apa, baru kita masuk, nanti sidang Dewan HAM PBB di Jenewa apa. Pola lama ini harus kita tinggalkan, kita harus berani melompat baru. Menteri Luar Negeri yang ke depan dan presiden yang baru tentunya harus punya visi yang visioner. Melihatnya ini menjadi, kita mengaku mayoritas Muslim terbesar, ya perjuangannya harus all out di sini, all out aja dalam konteks diplomatik. Beranikah Indonesia mendesak Amerika untuk please Anda agak mengurangi hubungan dengan Israel? Nggak pernah ada. Tidak ada kemampuan kita mendesak Amerika untuk menghentikan manuver Israel. Contoh yang terbaru misalnya, maaf saya selesaikan dulu ya. Pengambilan voting di Majelis Umum baru saja 14 negara menolak untuk dilakukannya tekanan agar Israel meninggalkan Palestina, mengembalikan itu. 14 negara menolak. Salah satunya tetangga kita, Papua Nugini, yang sekarang justru secara kontroversial diberikan gedung oleh Israel untuk membuka embasinya di Yerusalem lagi, bukan Tel Aviv, Yerusalem. Apa yang kita bisa lakukan? Diam semua karena seolah-olah nggak tahu gitu. Dan hal-hal seperti ini harusnya terbuka, transparan. Pemerintah juga harus terbuka, memberitahukan perkembangan yang terjadi gitu, sehingga kita masyarakat ini hanya tidak masyarakat yang antusias yang mencari sendiri, tapi mereka harus terbuka nih mengenai Palestina. Masalahnya begini, Palestina isunya banyak, tidak hanya masalah misalnya pernyataan mengenai resolusi DKPBB 2730 yang menyatakan harus ada gencatan senjata, penyerahan pelucutan senjata, lalu pembebasan sandera. Nggak ada penjelasannya sampai sekarang pemerintah apa yang terjadi. Kemudian ada isu yang di bawah situ diterangkan, Israel mempunyai hak self defense, mempertahankan diri. Nah kan ini sebetulnya yang sesuatu yang harusnya dijelaskan oleh pihak pemerintah. Tidak ada hak mempertahankan diri seorang penjajah. Negara kolonial tidak punya itu. Tapi kan diam aja. Tidak ada satu agensi di sini, misalnya mohon maaf Kementerian Tenaga yang memberi penjelasan kepada publik. Edukasi ini tidak ada, tidak sampai. Nah ini kan seharusnya tidak begitu. Seperti tadi, ketika negara-negara yang mayoritas Katolik mendukung Palestina di Amerika Latin, kok justru kita nggak bisa mengikuti mereka ke Mahkamah Internasional atau ke ICJ atau ICC bahkan? Nah ini ada sebuah kondisi yang begini yang menurut saya harus diperbaiki.
ini kita menjadi gagal paham dengan situasi yang seperti ini. Nah, yang baru nanti Menteri Luar Negeri kami harapkan, apalagi dengan adanya Pak Mahfud yang dari Gelora ya, Sekjen dan partai-partai yang berafiliasi dengan perjuangan umat, tentunya di sini bisa mendorong Menteri Luar Negeri baru yang lebih down to earth dalam arti itu. Jangan bahasa Jawanya kenes bicara di PBB begitu, tapi petanya kita nggak dikasih semua kan. Nah ini kondisinya, jadi kita prihatin matinya Nurani ini juga termasuk kita sendiri juga ikut menyumbangkan ke situ gitu. Menyumbangkan semangat yang biasa-biasa saja gitu. Tidak ada sesuatu keinginan keras hanya dilakukan pidato di UN. Tapi kemarin juga ada yang bilang ke saya, kenapa kita malah walk out? Kenapa justru tidak dialog di situ dengan Netanyahu sekalian? Misalnya kirim diplomat paling bawah, rendah, caci maki dengan kalimat-kalimat itu yang lebih keras kepada Netanyahu langsung. Kenapa walk out? Itu sebuah hal yang kayaknya biasa, tapi sebetulnya kan sebuah langkah yang menurut saya kenapa harus begitu gitu. Nah ini karena diplomat memang dipakai untuk bicara begitu. Dia bukan di medan laga yang ngangkat senjata di tempat seperti itu. Kalau tidak ini bukan suka tidak suka gitu. Anda mendengar suara kami, Anda tahu suara kami, Anda keliru dengan suara Anda, harus justru begitu. Nah ini yang tidak, Pak. Jadi dengan 1 tahun perang Palestina dan kita ini merasakan banyak sekali dinamika yang terjadi, dan kita turut menyumbangkan kepada bukan matinya, kalau saya sedikit lunturnya rasa semangat kita dengan biasa saja gitu, kerja biasa saja, bahwa konstitusi kita mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, jadi kita harus membela Palestina. Iya, that's right. Tapi gimana sekarang ini jangan punya pikiran untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel dan tinjau kembali hubungan kepada negara-negara yang mendukung Amerika atau yang menghalangi diakuinya Palestina. Kita tinjau hubungannya. Negara Indonesia berani nggak meninjau hubungan dengan Papua Nugini? Malah yang saya dengar kemarin Indonesia mengekspor listrik ke Papua Nugini. Gimana coba? Banyak kontradiksi yang tidak saling terkoordinasi. Sementara perjuangan kita adalah membantu Palestina merdeka. Ya kalau memang itu, dorong semua. Kita tinjau hubungan dengan negara-negara yang tidak membela Palestina, yang tidak membela Palestina masuk menjadi anggota PBB. Stop. Keberanian itu yang kita butuhkan sekarang, dan ini menjadi Indonesia benar-benar yang yang baru gitu, dengan visi baru yang menampilkan keberanian yang biasa-biasa aja sebetulnya, tapi committed gitu. Kita jalani gitu. Nah ini yang saya ingin melihat, Pak. Tadi pertanyaan yang lama dengan yang baru. Jadi kita perlu ada sebuah penyesuaian, dan menurut istilah saya adalah perbaikan yang lebih kontekstual sehingga memahami dinamikanya. Seperti ratifikasi tadi Statuta Roma, ratifikasi konvensi genosida, sehingga kita ikut gugat, bisa ikut gugat. Kalau enggak kita cuma jadi penonton dari jauh, dan ya orang lain yang menentukan. Kita anti klimaks dan ujungnya terasa menjadi tumpul.